Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Tema besar kita, Tuhanlah perlindunganku. Subtemanya di sesi yang kedua ini adalah maut telah dikalahkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak orang tidak merasa Tuhan adalah perlindungan. Kenapa? Karena faktanya orang percaya bisa mati. Bisa sakit juga kan? Bisa mati, sakit. Ekonominya sulit. Jadi kelihatannya Tuhan perlindungan, mana perlindungan Tuhan? Ada banyak sekali orang yang bertanya-tanya seperti itu. Ini namanya orang yang salah mengerti. Mereka berpikir bahwa perlindungan Tuhan itu membuat kita tidak pernah sakit. Tidak pernah demam. Tidak pernah kesulitan cari uang. Semuanya serba gampang gitu hidup di dunia ini. Ini pasti salah ajaran ini. Nah makanya tema besar kita ini Tuhanlah perlindunganku ini kita harus mengerti. Tuhan melindungi kita dari apa? Karena kalau enggak cocok. Tuhan perlindunganku kok susah hidup ini. Kok sakit, bahkan mati. Suamiku dibiarkan mati, gak ditolong Tuhan, anakku juga. Mana perlindungan Tuhan? Gak cocok dong. Bukan gak cocok, banyak orang tidak mengerti. Makanya firman yang benar itu sangat amat penting. Yang lain sekunder, yang primer itu firman. Kalau cuma mujizat dan sebagainya itu sekunder. Boleh ada, boleh tidak. Gak ada juga gak masalah. Asal Tuhan berkata, ini anak yang ku kasih kepadanya aku berkenan. Itu nomor satu. Soal mujizat itu gak penting. Sembuh nih dari sakit gigi. Ke dokter juga sembuh. Ya, sembuh dari kanker. Tuhan bisa sembuhkan, betul. Tapi kalau disembuhkan dari kanker lalu menjauh dari Tuhan, binasa lagi. Buat apa itu semua itu? Iya kan? Kita ngomong fair-fairan aja, belak-belakan aja sekarang. Kau datang ke KKN, geblak gitu, bluak gitu. Terus ngapain? Terus masuk surga? Gak ada hubungannya. Itu cuman fenomena aja. Berubah gak hidupnya? Kalau gak berubah percuma. Agamawi sekali kau. Sukanya yang begitu-begitu. Kalau berubah boleh. Udah geblak-geblak terus, udah 10 kali. Tapi gak berubah hidupnya. Kan percuma. Yang nomor satu itu berubah. Ya, bukan fenomenanya. Bahkan menurut saya nggak penting itu fenomena begitu itu. Saya udah ketemu banyak orang soalnya. Tiap KKR rubah dia. Belum disentuh, udah rubah duluan. Tapi hidupnya nggak berubah. Percuma itu semua itu. Tuhanlah perlindunganku, tetapi dunia tidak aman lagi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ada penyakit. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan keluarga, ada yang suka selingkuh, ada yang jahat, membunuh, mencuri, ada yang, apa lagi? Sebut aja kejahatan di dunia ini jadi banyak. Bukan Tuhan yang ciptakan. Manusia yang jatuh dalam dosa sehingga semuanya menjadi rusak tatanannya. Ada pandemi, kita baru lewat pandemi. Di masa depan pandemi yang lebih parah, mungkin saja ada. Mungkin saja. Jadi jangan merasa udah aman nih. Enggak, dunia tidak pernah aman. Ya, ada perceraian, poligami dan seterusnya. Bahkan ada yang sukanya sesama jenis, coba. Kenapa ya? Kok suka sesama jenis itu kenapa ya? Padahal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa kan? Bukan Adam dan Rudi, bukan. Atau Hawa dan Rini, bukan. Adam dan Hawa, udah jelas. Semua ciptaan itu sungguh amat baik. Tov meot, itu bahasa Ibraninya. Sungguh amat baik. Lah kok dirusak hari ini? Ya, orang percaya itu bisa mengalami penyakit. Bahkan faktanya banyak yang mati juga pandemi. Hamba Tuhan loh. Bahkan lagi khotbah loh. Mati mendadak. WL juga mati mendadak. Di mana perlindungan Tuhan? Orang tidak mengerti bahwa Tuhan melindungi kita itu dari apa? Saya mau tanya.
Sebab matahari diberikan Tuhan untuk semua orang, bukan cuma orang percaya. Orang jahat juga sama dapat matahari. Semua sama. Hukum tabur tuai berlaku buat siapa? Semua orang. Kok males ya nggak dapat duit? Rajin aja dapatnya dikit, apalagi males. Ada Pak yang males banget tapi kaya raya. Iya pasti nggak beres tuh. Pasti korupsi dan sebagainya. Kan gitu. Semua ada alasannya. Jadi kalau kita hari ini belajar Tuhanlah perlindunganku. Kita harus belajar dari pemazmur, saudara. Pemazmur itu luar biasa loh. Ia mengalami banyak hal. Tetapi ia tetap percaya, Tuhanlah perlindunganku. Itu pemazmur. Jangan begini, mana Tuhan perlindungannya? Aku sekarang buktinya suamiku mati, aku susah sekarang hidupnya. Jangan saudara, belajarlah sama pemazmur. Ya, lagu ini lama sekali loh padahal. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Ayo saudara, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. 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 Ku mau puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku mau sembah Dia. Saudara, kalau kita lagi sakit, gak enak badan gitu ya, tetap aja percaya, Tuhanlah perlindunganku. Ada amin semua? Sebab tidak ada yang bisa melindungi kita selain Tuhan. Jangan pernah mengandalkan sesuatu. Aku ikut asuransi, sakit gak apa-apa, nanti ditanggung biayanya. Ada di sini yang mau masuk ICU, ditanggung biayanya. Ayo siapa yang mau? Gratis. Masuk ICU gratis, ayo siapa yang mau? Puasa selang, waduh, dibayarin aja gak mau. Iya gak? Iyalah, jangan pernah begitu saudara. Ya, udah punya asuransi, kayaknya tenang gitu kalau punya asuransi. Salah itu asumsi itu. Mamon itu tidak jujur loh saudara. Kayaknya kalau punya mamon banyak enak nih. Nanti kalau sakit bayar rumah sakit yang mahal gitu. Kayaknya mamon bisa melindungi. Tapi Alkitab berkata, mamon itu tidak jujur. Ternyata dia tidak bisa melindungi. Di saat terakhir, uangku banyak nih dok. Pokoknya berapapun ku bayar supaya sembuh. Sorry, bukan soal uang. Memang sudah waktunya kau pulang. Ayo, gimana? Iya kan? Makanya pemazmur itu luar biasa loh saudara. Kita kalau belajar itu dasarnya Alkitab. Jangan dasarnya perasaanku, menurutku. Jangan. Alkitab berkata begini di Mazmur 23 ayat 4. Dicatat baik-baik tuh. Banyak orang nggak hafal. Nggak menghayati. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur ini ya, ayat ini sering dipakai kalau dalam keadaan kesulitan, lalu kita pakai ayat itu.
Waktu saudara nonton Titanic nggak, film? Waktu kapalnya mau tenggelam, main musik udah nggak ada harapan kan? Udah nggak ada harapan. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mati akhirnya. Tapi gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Tongkat gembala itu menyebabkan sang domba tidak hilang. Mau hilang gitu, cuantol lehernya, balik. Gadanya itu kalau ada musuh, dipukul sama gadanya. Perlindungan Tuhan itu nyata. Tapi bukan dari singa, bukan dari penyakit, bukan dari penderitaan, bukan. Banyak orang salah mengerti kalau datang ke Tuhan seolah-olah biar hidupku lebih enteng, lebih gampang, enteng jodoh. Apalagi? Oh, yang suka puasa Senin Kamis tuh. Apalagi mintanya enteng jodoh, sembuh dari penyakit. Nggak ada salahnya sih. Cuman jadi salah mengerti kalau fokusnya ke sana. Perlindungan Tuhan itu bukan itu. Buktinya kita sakit. Saya juga bisa sakit. Saudara bisa sakit nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, emang dari plastik badannya. Ya, pemazmur bukannya tidak mengalami penderitaan, saudara, tapi imannya hebat ya. Padahal itu perjanjian lama loh. Zaman sekarang perjanjian baru malah banyak orang imannya nggak benar. Ke gereja cuma mau dapat kesembuhan fisik, aneh itu mah. Kesembuhan fisik itu cuma bonus. Kesembuhan sakit jiwamu itu loh yang penting itu. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Cirinya apa orang yang sembuh itu? Yang dimaksud oleh bilur-bilur ini? Sembuh dari penyakit? Bukan. Kalau orang pakai ayat itu untuk KKR dan sebagainya itu orang yang nggak ngerti itu. Nggak baca Alkitab. Coba deh dibaca. Kayaknya kok ragu-ragu gitu ya. Ini ada ayatnya nggak sih? Gitu. Dipikir saya lagi marah-marah kali ya. Bukan. Coba kita baca ya. Sekali lagi dibaca. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus ya. Supaya kita, nah kitanya ini jangan aku pak itu aku pak. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa cirinya sembuh? Itu di ayat itu ada. Mati terhadap hidup untuk itu sembuh namanya. Yang dimaksud oleh bilurnya ini bukan kanker, autoimun, apalagi sakit penyakit disembuh semua dia sebutin. Kolesterol. Saya kalau dengar itu ketawa terbahak-bahak saya. Kamu baca aja nggak ngerti satu ayat. Sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kamu sembuh. Sudah tidak berbuat dosa lagi, hidup untuk kebenaran. Nah kan klop, enak kan. Itu bahkan dijelasin di ayat berikutnya dengan jelas banget. Sebab dahulu kamu sesat, sembuh dari kesesatan. Apa cirinya? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itu nomor 1. Soal kanker gak sembuh gak masalah. Malah enak pulang dulu ke surga. Gak setuju pasti semua. Ya enggak gitu juga sih. Maksud saya, kalau sudah waktunya dipanggil pulang, ya udah, siap Tuhan. Gitu enggak? Amin enggak? Tapi kalau belum waktunya Tuhan enggak bakalan panggil pulang. Biar sakit parah pasti sembuh. Kalau belum waktunya gitu loh. Jadi enggak usah takut, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau enggak kaya, itu enggak penting semuanya itu. Yang penting Tuhan berkenan. Wah, udah mantep itu. Itu yang penting. First thing first. Orang dunia aja yang mengerti peribahasa. First things first. Yang utama, utamakan. Jangan yang utama dipinggirkan, yang sekunder dimain-mainkan. Salah. Kasihan jemaat nih. Saya itu merasakan ya, ada peperangan rohani dalam tahun-tahun terakhir ini yang luar biasa. Cuma ya berat pergumulannya. Makanya saya kalau
khotbah itu suka kelihatan marah-marah itu. Sebenarnya peperangan rohani supaya saudara nggak hilang jiwanya, hilang dibohongin, hilang nggak ngerti. Barang siapa tidak mengerti kehendak Bapa, ia binasa loh saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kurang apa lagi? Di luar malah ngarang-ngarang. Umat Tuhan gak mungkin binasa. Umat Tuhan pasti binasa kalau tidak mengenal Allah. Makanya jangan tidak mengenal kehendak Allah. Ya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pemazmur itu kalau dalam kesesakan ya, Tuhanlah perlindunganku. Gitu. Ia batu perlindunganku. Mazmur 62 ayat 7. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak Ibu Saudara itu jangan pakai logika saja. Mulai sekarang pastikan, ya hanya Tuhan perlindunganku. Amin. Hanya Tuhan perlindunganku. Justru disitulah kita belajar banyak. Jadilah seperti pemazmur katakan ini, Mazmur 71 ayat 7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Wah. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadilah tanda ajaib kita semua. Kalau orang lihat ya, dia itu susah loh, tapi kenapa wajahnya cerah. Semua terlewati dengan baik. Kenapa dia nggak mengeluh? Tanda ajaib itu. Sementara yang sukses kayak lesu, letih, lesu, berbeban berat. Harus jadi tanda ajaib kita semua. Hidup cuma sekali. Jangan tanda aneh, tanda ajaib. Ya. Nah, makanya ketika mengalami masalah, penderitaan dan sebagainya, bacalah Mazmur pasal 73, seluruh ayat. Kali ini hanya saya bacakan satu ayat saja, Mazmur 73 ayat 28. Di kesimpulannya saja, Mazmur itu digembleng dengan berbagai pengalaman, penderitaan, tetapi di Mazmur 73 ini yang memberi kita kesaksian. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu teks aslinya Adonai Elohim. Tuhan Allah itu Adonai Elohim. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi kita itu jangan meleset atau terpengaruh oleh penderitaan kita. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya aku menyaksikan, aku menceritakan segala pekerjaannya. Ada amin gak nih? Kalau kita perjamuan kudus, apa maksudnya? Supaya apa yang kita lakukan ini menceritakan pekerjaannya. Supaya semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Diperingati dengan perjamuan kudus. Perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Kita semua namanya tertulis di perjanjian yang baru. Perjanjian dengan Bapa di surga lewat Tuhan Yesus. Ikut gak perjanjian? Taat gak sama perjanjian ini? Enggak, dicoret. Ada sanksinya. Nama kita itu sudah tertulis sebenarnya di perjanjian yang baru itu. Orang gak merasa ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu nama kita tertulis di situ. Bukan perjamuan kudus supaya sembuh dari sakit gigi, sembuh dari sakit jerawat, sembuh dari apa lagi. Bukan. Jangan dibelok-belokkan ya. Banyak sekali pembelokan seperti itu loh. Mengerikan dunia ini. Mengerikan. Makanya saya sering berkata kan, si iblis itu melingkar di mimbar gereja. Waduh, mengerikan. Saudara perlu tahu ya. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 7 ya. 73 ayat 28 tadi.
Berikutnya Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. Ini luar biasa. Dengar baik-baik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi perteduhan kita. Coba, ada nggak orang yang perteduhannya yang maha tinggi? Kalau bukan orang percaya. Nggak ada. Saudara jangan anggap remeh hidup ini. Perteduhan kita itu yang maha tinggi. Hari ini roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita semua. Roh yang maha tinggi ada dalam diri kita semua. Jadi kalau seseorang masih berani ngomong sembarangan gitu ya, itu kurang ajar tuh. Sebab ada roh Allah hadir. Dia berani ngomong sembarangan. Matanya berani ngintip-ngintip. Mesti dicolok tuh matanya. Jangan ya, saudara. Kita harus sadar roh Allah ada dalam diriku. Masih berani nipu, masih berani setia, tidak setia sama istri. Masih berani tidak taat sama Tuhan. Nggak merasa Tuhan perlindungannya. Banyak orang tidak merasa kenapa? Karena orang tidak mengerti Tuhan melindungi kita itu 100%. Tapi bukan dari penyakit. Dari apa? Dicatat baik-baik kalimat ini. Prioritas Tuhan bukanlah kenyamanan manusia. Prioritas Tuhan bukan membuat hidup kita nyaman. Kalau aku bisnis langsung sukses. Kalau sekolah langsung juara, gampang. Kalau hidup ini enteng jodoh, apalagi ya. Yang diinginkan manusia kan gitu tuh. Bukan itu jaminan Tuhan, bukan. Prioritas Tuhan bukan untuk menyamankan manusia, memberi hidup nyaman buat manusia, bukan. Tapi melindungi manusia dari bahaya kebinasaan. Kebinasaan kekal. Itu, proteksi dari Tuhan itu. 100% garansi. Asal manusianya mau. Kalau manusianya menolak ya binasa. 100% garansinya. Selamat. Keselamatan jiwa. Itu perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Biayanya berapapun akan Tuhan bayar. At any cost. Asal manusia selamat. Itu sebenarnya perlindungan Tuhan itu. Jangan dibelokkan. Bahkan nih. Orang enak-enak kaya raya sukses. Tapi jauh dari Tuhan. Dibuat bangkrut sama Tuhan. Setelah bangkrut dia nangis-nangis, dia datang ke gereja, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Perlindungan Tuhan bukan? Amin. Ada yang gak mau? Maunya tetap kaya dong Pak. Kita itu harus mengerti. Dibuat bangkrut itu supaya dia dekat Tuhan. Wah itu perlindungan Tuhan loh. Supaya dia tidak binasa. Coba kalau dibiarkan kaya. Binasa dia. Ya, jadi berapapun biayanya dilakukan Tuhan. Kalau perlu bangkrut aja. Kalau menurut ukuran manusia nggak nyaman. Tapi menurut ukuran Tuhan itu selamat. Tapi kan Tuhan nggak begitu juga. Orang mau kaya ya silakan. Tapi jangan binasa. Gunakan semuanya untuk Tuhan. Nah itu baru benar. Pintar, cantik, berkuasa, bagus. Gunakan untuk Tuhan. Seperti Salomo, ia memiliki segala sesuatu, semua yang dimimpikan manusia. Tapi harus dipergunakan untuk Tuhan. Sayang sekali Salomo pernah menyeleweng ya. Dia menyembah dewa-dewa istri-istrinya itu. Makanya punya istri jangan banyak-banyak. Satu aja ya. 1000. Bingung gak 1000? Di sini siapa yang mau dikasih 1000? Besok mati. 1000, butuh dananya berapa untuk makannya? Tiap hari kasih makan 1000. Ya, belum kalau semuanya ngomel bareng. Paduan suara. Bisa mati mendadak itu suaminya. Jadi prioritas Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Bukan kenyamanan hidup. Jadi saudara kalau yang punya masalah gitu ya, gak masalah, tetap semangat. Ingat pemazmur,
tapi aku mendekat sama Tuhan. Sebab aku suka dekat Allah. Ada banyak pertanyaan dalam hidup ini gak bisa kita jawab sih. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa anakku kau panggil pulang? Kan masih muda. Kenapa orang tuaku kau panggil pulang ketika aku masih kecil? Ada banyak cerita tragis loh dunia ini. Iya, saya pernah dikirimin ya. Ada seorang anak cewek masih kecil. Dia kerja dari pagi jam 5. Cuma sayur aja. Orang tuanya udah meninggal. Tragis kan sebenarnya. Mestinya dia sekolah kan. Dia jualan sayur loh. Tapi ya, itu luar biasa loh. Karakternya pasti matang dia. Ya. Semua yang kita lihat dengan mata kita sekarang ini, jangan menjadi sandungan. Apapun terserah Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Titik beratnya keselamatan jiwa. Ya. Tapi Tuhan juga tidak mau kita gagal di dunia. Enggak. Makanya lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Belajar, kerja keras, jujur. Melakukan firman, jadi berkat, yang terutama jadi berkat. Kesana kemari. Saudara itu ya, uang itu tidak jahat. Yang jahat manusianya. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Uangnya sendiri berguna untuk nolong orang. Untuk bikin ini, bikin itu. Kan begitu. Makanya yang masih muda, yang pinter. Cari duit yang banyak. Jadi berkat. Mulai dari keluarga sampai ke semua orang. Gereja itu sebenarnya butuh dana sangat banyak. Bukan cuma banyak. Sangat amat banyak. Untuk membagi berkat ke semua orang. Mestinya begitu sih idealnya. Cuma karena hari ini beredar teologi kemakmuran. Yang dikantongin sendiri. Ya kita nggak bisa ngomong deh. Tapi orang yang dewasa pasti tahu mendukung pekerjaan Tuhan. Pasti. Ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, nanti dipikir sama kemakmuran. Enggak. Malah saya balik, kalau saudara dengar firman mesti di sini. Tapi kalau ngasih perpuluhan boleh ke sono. Kasih aja yang mauan itu. Yang pengennya dapat persepuluhan terus, kasih aja sono. Tapi kalau saudara mengerti, pasti saudara juga dukung pekerjaan Tuhan yang benar. Ya? Ada amin? Kan begitu mestinya. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28 ini, coba deh dibaca. Diperingatkan dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yang bisa membunuh tubuh apa? Penyakit, manusia jahat. Semua yang menyebabkan kita mati tubuh kita. Jangan takut. Kenapa? Tapi kita harus takut. Karena mereka tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang bicara ini Tuhan Yesus loh. Kalau cuma mati fisik jangan takut ya. Kalau cuma sakit fisik ya bolehlah berdoa minta kesembuhan. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak masalah. Jangan sakit hati sama Tuhan. Tapi kesukaanku aku mau dekat Allah saja. Nah itu pemazmur tuh. Amin semua. Mestinya begitu. Ya, jangan cuma nyanyi tok ya. Dihayati hidup ini benar sesuai yang apa yang keluar dari mulut kita. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, kemudian artinya begini. Kondisi apapun, sekarang miskin, sekarang kaya raya, sehat, ada yang sakit, enggak masalah. Asal semuanya untuk Tuhan. Ya. Jangan takut saudara, semua persoalan akan berlalu. Enggak selamanya kita punya masalah juga kok. Hidup ini cuma sebentar. Semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Ingat cincin Salomo itu. Semua pasti berlalu. Ya. Ngomong-ngomong ada yang bikinin saya kaos itu tuh. Gamseh Ya'afor. Semua pasti berlalu. Kalau ada kaos itu pasti buatan sini itu. Soalnya kapan kita ke Israel? Tahun lalu ya Pak Alvin? Ya, kita kalau ke Israel bersama Pak Alvin nih. Pak Alvin angkat tangan biar itu. Nah, itu banyak hal yang kita bisa pelajari sih. Hikmat-hikmat tradisional di sana dan sebagainya. Ya.
Kembali ke masalah perlindungan. Jadi mulai sekarang kita harus mengerti, Tuhan melindungi kita dari apa? Dari kebinasaan kekal. Bukan melindungi dari penyakit, bukan. Kalau perlu dibuat sakit biar gak sombong. Gitu loh. Tapi kalau memang sudah benar, ya gak akan dibuat sakit sama Tuhan. Gitu loh. Intinya di situ sebenarnya. Tapi lakukan bagian kita. Banyak orang gak melakukan bagiannya. Hidup sembarangan, makan sembarangan, minum sembarangan, pola hidup sembarangan, bicara sembarangan, khotbah sembarangan. Waduh, gak lakukan bagiannya. Nanti kalau udah sakit, cari kesembuhan ilahi. Nanti habis sembuh, makan minum lagi yang gak bener nih. Oh, itu ngawur, gak karuan itu. Saya ketawa aja kalau ada orang begitu-begitu. Ini orang gak ngerti ini ya. Lebih baik kita gak usah sakit. Sakit cari kesembuhan ilahi, memang iman yang benar itu. Kecuali memang tidak mengerti, dalam ketidakmengertian akhirnya sakit kita. Atau kita berusaha mengerti tapi tetap bisa kena sakit. Bisa dong? Nah kita minta Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan. Dikasih terima kasih, enggak dikasih juga terima kasih. Karena tekanannya hidup kekal, bukan di bumi. Jadi kalau ada kita mengalami hal ini itu, sudah enggak usah dipermasalahkan. Ya. Persoalan Tuhan itu membuat manusia selamat. At any cost, berapapun biayanya. Berapapun biayanya. Supaya kita menang terhadap maut. Itu aja. Buat apa? Selama di bumi sukses, sehat, keluarga besar, sukses, terkenal, berkuasa, cuma 80 tahun. Setelah itu ditolak Tuhan. Kan percuma jadinya. Kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 58. Sebentar ya. 51 sampai 58 ya. Jadi begini, di pasal 15 ini saudara bisa baca lengkapnya nanti. Ini tentang kebangkitan. Ya. Ini tentang kebangkitan. Misalnya saya kasih satu contoh aja. Misalnya ayat 44 dulu. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohaniah. Tubuh alamiah itu yang sekarang ini loh. Yang bisa mati. Tubuh rohaniah itu nanti tubuh lagi, fisik lagi. Yang tidak bisa mati, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Gitu loh. Ada orang yang mengartikan tubuh rohani itu roh pak. Kalau roh gak pakai tubuh, kata-katanya roh. Bukan, ini kebangkitan itu nyata. Saudara hidup di perjanjian baru jangan seperti orang Saduki. Gak percaya ada kebangkitan tubuh. Mikirnya kebangkitan itu roh katanya. Dari dulu salah gak belajar-belajar. Heran. Ya. Ayat 45 perhatikan kebenaran ini. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang lebih penting adalah Adam yang terakhir. Itu. Ya. 47 langsung. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Diciptakan dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus berasal dari surga. Ini ayatnya. Kenapa demikian? Bapa di surga itu prioritasnya menyelamatkan manusia. Dengan berapapun biayanya. Berapapun harga yang harus dibayar. Makanya ia mengutus anaknya yang tunggal turun ke bumi. Melakukan kehendak dia yang mengutusnya. Simple. Gak usah diputar-putar. Itu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya ia berikan anaknya yang tunggal ke bumi ini. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simple loh, betapa Bapa di surga sangat mengasihi kita. Ia tidak menginginkan kebinasaan kita. Ia menginginkan setiap kita selamat. Ada amin, saudara? Tapi kita harus nurut. Jangan ngotot maunya sendiri. Harus nurut apa kata Alkitab.
Kan begitu ya. Dibaca ayat 51 sampai 58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini maksudnya ketika Tuhan Yesus datang, ada yang belum mati. Nah, yang belum mati itu diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi semua orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita yang masih hidup diubahkan langsung. Apa maksudnya? Yang sudah mati, semua orang bangkit. Mau orang jahat, mau orang baik, semua bangkit. Kalau orang jahat mati terus gak berasa, terus hilang, enak. Dibangkitkan, dibangunin, bangun. Setelah bangun baru dibuang ke api kekal. Mengerikan gak itu? Ya, makanya kebenaran ini harusnya membuat kita takut berbuat dosa. Membuat kita semangat bahkan menjadi berkat bagi sesama. Mestinya begitu. Karena kebenaran itu berdampak, mempengaruhi. Bukan cuma nyaman didengar, bukan. Kebenaran itu menusuk-nusuk supaya kita berubah seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut sudah kalah. Dengan demikian kita tenang sekarang. Perlindungan Tuhan itu nyata. Bahwa maut akan kalah. Meskipun kita sempat mati sebentar. Kita sempat mati nanti. Tapi kita dibangkitkan untuk selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu, mulai sekarang jangan sia-siakan hidup kita. Kita belajar mulai sekarang. Sebab nanti kita menang terhadap maut. Pasti. Kita belajar sekarang sebelum kita menutup mata. Jangan pernah berani menutup mata kalau Tuhan belum berkenan. Hari ini aku masih suka itu, Pak. Suka nonton yang enggak-enggak. Oh, kalau kau mati mendadak, ditolak Tuhan nanti. Jangan pernah mulai sekarang. Kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Takut berbuat dosa, itu aja. Takut tidak berkenan bagi Tuhan. Ada amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa demikian? Bahwa orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kenapa demikian? Kok gak roh aja gitu? Markus 12 ayat 27. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ini gara-garanya ya, orang Saduki gak percaya. Masa sih ada kebangkitan? Kebangkitan itu rohnya yang bangkit gitu. Hari ini banyak orang Saduki di luar sana. Lalu firman Tuhan berkata begitu. Allah itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Nanti semua orang hidup di langit baru, bumi baru dengan tubuh yang baru. Dengan nyata tubuhnya. Nanti kalau suami istrinya mati lebih dulu, kemudian mau yang lebih dulu siapa nih? Nanti kalau ada yang mati lebih dulu, nanti kalau ketemu lagi, kan gimana ya? Saudara bisa bayangkan gak ya, kita sama orang yang kita kasih berpisah gitu. Suatu hari ketemu, gimana tuh? Wah, sukacitanya luar biasa pasti. Udah gitu kok makin cantik. Terus, mah kok jerawatnya hilang mah? Jadi sempurna kan di surga. Terus gak bisa tua lagi. Mungkin suaminya lupa kali ya. Ini siapa ya? Kok kayaknya pernah tahu gitu. Karena sempurna kan masih muda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah makin tua jangan khawatir. Nikmati aja, aku sekarang tua loh. Lucu ya, ada serat-seratnya. Serat lagi. Bukan serat apa sih? Kerut kok serat.
Kerut. Ya, saya kalau ngacak banyak sekali kerutnya ya. Lucu kan, kerut-kerut gitu. Nanti di surga nggak ada lagi kerut. Nggak ada, halus semua ya. Jadi hari ini mari kita hidup kudus. Sebab Allah kita Allah orang hidup. Sebab kita semua pasti hidup lagi. Sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini kita, Tuhanlah perlindunganku, kita mengerti sekarang. Oh, aku dilindungi dari kebinasaan kekal. Itu dijamin, pasti aku tidak binasa. Tapi aku bisa sakit. Seolah-olah tidak ada perlindungan Tuhan. Enggak masalah. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan pasti sembuh loh saudara. Pasti. Kok aku enggak sembuh ya enggak apa-apa juga. Enggak usah persoalkan hal itu. Ingat janji Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata sampai kekekalan. Memang dalam hidup sehari-hari kita juga ditolong Tuhan, pasti. Tapi kadang-kadang dibutuhkan atau diperlukan kita dihajar sakit. Supaya enggak sombong. Ingat Rasul Paulus digocok iblis 3 kali. Kemungkinan itu penyakit atau apa, kita tidak tahu tuh. Rasul Paulus berdoa 3 kali, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kata Tuhan begini, supaya dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi nyata. Supaya kemuliaan muncul. Lemah tapi hebat. Sebagai tanda yang ajaib, kata Mazmur. Orang bingung lihat kita sebagai tanda yang ajaib. Mengalami hal yang sama dengan orang dunia. Tapi kok beda ya? Ada amin gak nih? Makanya yang bisa kita lakukan itu, mari kita belajar mempersembahkan diri kita. Bapa di surga bayar harga saudara. Berapapun harganya. Asal banyak orang selamat. Kita juga harus sama. Berapapun harganya Tuhan, ku lepaskan semuanya. Asal banyak orang selamat. Asal aku selamat dan banyak orang selamat. Amin. Makanya jangan suka aneh-aneh hari ini. Bertobat lagi. Semuanya itu tergantung kita. Jangan nunggu nanti aku bertobatnya. Sekarang juga bertobat. Belajar. Jangan gak belajar saudara. Kalau orang mengerti hal ini ya. Merasakan kasihnya Bapak sama kita. Begitu luar biasa ya. Anaknya sendiri dikirim ke bumi. Menyatakan cintanya. Jadi kalau Tuhan bicara begini. Ini lihat nih aku cinta kau. Mati buat kau. Mana cintamu? Terus jawabannya apa? Ayo. Mestinya kita juga mau mati untuk Tuhan. Kalau Tuhan mati di kayu salib, kita juga salibkan manusia lamamu. Gak mau, gak layak bagi Tuhan. Salibkan manusia lamamu. Yang sombong itu, yang songong itu. Gak punya apa-apa aja sombong. Umur gak panjang aja sombong manusia, 80 tahun rata-rata kan. Salibkan manusia lamamu itu, Tuhan sudah kasih contoh. Kita nggak disuruh salib secara fisik, nggak. Salibkan manusia lamamu itu. Jangan begitu. Kau itu namamu tertulis di perjanjian yang baru. Salibkan manusia lamamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan tidak ingin uang. Tuhan ingin seluruh hidup kita untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ada amin gak nih? Meskipun saudara nggak punya harta banyak. Persembahkan semuanya. Tuhan, hanya ini persembahanku. Seluruh hidupku, segenap hidupku. Kan begitu. Amin ya. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Mestinya begitu loh. Ketika seseorang berangkat ke gereja, Tuhan, ku persembahkan hidupku Tuhan. Apa yang harus ku lakukan Tuhan? Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai pengkhotbah, sebagai jemaat yang setia, sebagai guru, sebagai bisnismen, apa yang harus ku lakukan Tuhan? Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang harum. Meskipun uangku gak banyak Tuhan, tapi hatiku melimpah-limpah untuk Tuhan. Sebab persembahan yang lewat hati itulah yang nilainya besar, bukan yang uangnya besar. Ada amin saudara? Setiap kita itu harus jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau enggak buat apa? Hidup ini buat apa sih sebenarnya? Kalau enggak jadi persembahan buat apa? Kan udah pernah saya khotbahkan tuh. Senjata kebenaran. Hidup kita ini harus jadi alat kebenaran. Jangan jadi alat kelaliman. Banyak manusia itu lalim. Bukannya jadi alat kebenaran, alat kejahatan malah. Heran. Gereja bisa dijadikan alat kejahatan untuk ngumpulin duit, bisa. Untuk kepentingan pribadi. Hati-hati saudara. Banyak serigala berbulu domba, saya kasih tahu. Jangan, hidup cuma sekali. Belajarlah dengan benar. Kalau dikhotbahin begini nanti diulang di rumah, dicatat. Catatan pribadi itu beda loh. Kalau tulisan tangan tuh beda loh. Tulis deh pakai tangan. Nanti masuk tuh, nggak pernah lupa lagi. Kalau cuman amin pulang sampai keluar situ sampai ke mall apalagi lupa udah. Di mall banyak yang ditonton kan terus lupa. Nanti tanya sama Papa tadi khotbahnya apa ya Pak? Kok lupa? Iya bisa begitu loh saudara. Bisa begitu. Makanya kalau kita setiap saat aku persembahkan untuk Tuhan. Gak mungkin lupa. Soal setan dan sebagainya itu gak berdaya itu lawan kita. Gak bisa, dia gak punya hak buat untuk kita, gak punya. Kita tak tersentuh, kita biji mata Tuhan. Katakan amin. Kita itu terlindung dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Namanya providensia Allah. Kalau cuman diizinkan sakit ya gak masalah. Tapi perlindungan Tuhan supaya kita tidak binasa. Mulai sekarang perhatikan baik-baik. Perlindungan Tuhan adalah supaya kita tidak binasa. Kalau itu 100%. Kalau soal sakit, bisa sakit gak masalah. Sakit masuk angin, demam dikit ya gak apa-apa lah. Itu ada gunanya loh, demam tuh. Iya, kalau saya lagi sakit gitu sama istri saya. Aku lagi sakit. Gimana rasanya? Meriang sakit semua badan. Jadi gimana? Gak apa-apa, biasa aja. Ku rasain, ku nikmati aja ya. Rasanya sakit gini ya ternyata ya. Saya nikmati loh saudara. Biar gak sombong saya. Gituin aja sama istri saya. Biarin, biar saya gak sombong. Saya sering gitu tuh kalau lagi gak enak badan. Biarin, rasain loh biar gak sombong. Bahaya tau gak? Lama-lama sombong tadi pikir. Takut loh, kalau sombong itu takut loh. Ya, makanya saudara, supaya gak sombong setiap saat kita memuji Tuhan. Di dalam seluruh hidup kita. Ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita itu ya, hidup ini harus dipakai sebagai alatnya Tuhan. Sebab kalau tidak, percuma hidup ini. Percaya deh saudara. Tanya sama yang sudah berumur. Hidup di dunia ya begini-begini saja. Namanya makan, mau makan enak ya gitu-gitu aja. Enggak enak-enak banget kok. Beneran. Enaknya cuma sebentar. Berapa detik udah ketelan, udah gak berasa enak lagi. Hidup ini ya begini ini. Justru nikmat kita itu bukan karena hal-hal fisik. Nikmat kita itu ketika kita memandang sesama, ini saudaraku ini. Nah, itu nikmat loh. Nikmat kita itu kalau kita jadi keluarga Allah di bumi ini. Semuanya kita berkeluarga, satu keluarga. Saling memperhatikan, saling nolong, saling mengingatkan. Kan enak. Iya kan? Jangan aneh-aneh. Anggap kita keluarga, beneran ini. Kalau yang sulit makan ya tinggal ke kita diam-diam, gak usah diumumkan kan. Kita kasih sembako, gak masalah kok. Gak masalah. Cuman yang di ujung bumi, minta maaf ya. Hubungi saya, butuh ini. Kan saya gak ngerti itu siapa. Iya kan? Mintanya ke gereja lokal. Kan gitu. Tapi dengar firman boleh di sini. Ya, kecuali kita kenal baik, ya kita tahu orangnya. Kalau nggak tahu siapa itu. Sebab di dunia ini banyak penipu. Saudara hati-hati ya. Banyak penipu juga dunia ini. Nggak segampang yang kita bayangkan. Ternyata di gereja aja banyak penipuan. Aneh loh. Jangankan gitu saudara. Gembalanya ditipu. Kejam sekali ya. Jemaat ini bukan sayang sama gembala, malah nipu. Waduh capek deh. Tapi gak apa-apalah. Kita berkatnya juga banyak kok. Tapi yang paling penting itu, bertobat mulai sekarang. Hidup kita itu persembahan buat Tuhan. Kalau tidak sia-sia, percaya deh. Ayo persembahkan hidupmu. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, persembahkan untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan senyum kalau lihat kita. Udah gitu aja deh. Gak usah pakai ayat ini, ayat itu. Terlalu rumit. Kalau kita lakukan ini, Tuhan tersenyum apa enggak? Itu aja. Ya, jangan agamawi, saudara. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam perbuatan nyata setiap hari. Sehingga orang lain akan bertanya, dia ini ajaib loh jadi manusia. Kok bisa begini ya? Nah, jadilah tanda ajaib untuk kemuliaan Tuhan. Amin semua? Iya. Kalau enggak lalu buat apa hidup di bumi ini? Cuma sementara lagi. Kalau soal maut sudah dikalahkan. Kalau soal perlindungan Tuhan sudah nyata, kita pasti ke surga. Asal kita melakukan kehendaknya. Sebenarnya aturannya sederhana ya, lakukan kehendak Tuhan, selamat. Tapi itu aja banyak orang tidak melakukan loh. Itu saja banyak orang tidak melakukan. Heran gak? Manusia disuruh selamat kok tidak mau. Nah itu yang saya gak ngerti sampai hari ini. Manusia disuruh selamat tidak mau. Ayo lakukan. Bisa gak mau loh. Ini yang kadang-kadang kalau malam hari ya, saya merenung gitu, Tuhan apa sih yang mesti kulakukan? Kalau khotbah sudah teriak-teriak juga, sudah ngotot juga. Sehingga banyak orang salah mengerti, dipikir suka marah-marah. Ya kan? Tapi gak apa-apalah, kita lakukan bagian kita. Saudara juga lakukan bagian saudara, amin. Ya, bertobat ya. Kok kayaknya lemes gitu ya, dimarah-marah terus amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh, sebelum itu ada pengumuman. Duduk dulu. Duduk dulu. Retreat kan sebentar lagi ya. Hari ini ditutup pendaftarannya. Sudah cukup banyak sih. Ya.
Nanti bagi yang ikut retreat, ikuti ya info-infonya ya. Seperti saya bicara yang lalu, jangan nunggu di rumah dijemput. Ketemunya di mana harus tahu. Kemudian yang ikut BPN, bimbingan pranikah. Yang mau nikah harus ikut bimbingan dulu. Baptis silahkan daftar. Di sini ada Waski, komunitas ibu-ibu, ada Paski, komunitas pria, ada Yoya, Youth and Young Adult. Youth and Young Adult itu penting loh. Anak muda tidak berpengalaman, harus kita bekali dengan kebenaran. Supaya karakternya jadi. Supaya terhindar dari jebakan-jebakan dunia ini. Sebab kalau tidak diajarin, pasti kejebak ya, masuk ke lubang yang sama. Ya, ada online Bible study setiap Rabu malam, Zoom. Kalau tidak sempat Rabu malam ya besok paginya, Kamis pagi sudah ada di YouTube. Pasti. Karena saya edit sendiri sampai malam, saya upload sendiri, baru saya tidur. Ya, itu sekarang sudah masuk ke kitab Daniel, baru sesi 1. Ya. Kemudian apa lagi? Seminar bulan ini sudah tidak ada, nanti Juli, awal Juli ada seminar. Natur kebenaran lanjutannya. Ya, kemudian apa lagi? Oh, renovasi sudah dimulai. Jadi belakang kita ini lagi dibongkar sebentar lagi. Fondasinya cakar ayam lagi dibuat. Nanti kira-kira berapa bulan lagi selesai, ini mundur 5 meter nih, Saudara. Jadi biar nggak mepet, Saudara, kalau kan penuh ya. Mundur 5 meter jadi nambah sekitar 100-an kursi kali ya, 150 mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti lebih nyaman lagi. Saudara yang mau dukung silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, yang penting saudara berubah. Itu aja yang nomor 1. Amin ya. Amin. Yuk berdiri yuk. Betapa hati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi saudara, betapa hatiku hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi saudara, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami diingatkan hidup kami adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkaulah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi menjadi tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini, menjadi berkat, menjadi tanda yang heran bagi dunia yang gelap ini, menggapai sampai ke ujung bumi, jauh menembus sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus, juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka, agar mereka dari hari ke hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, cerdas, mengerti kehendak Tuhan, peka kehendak Tuhan, turun atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.